dimungkinkan ada saudara-saudara yang kita telah berbulan ke Ramadan. Ini buat orang yang mau cari amal, bingung dia kan, amal apa yang mau lakukan kalau udah habis maghrib gitu ya, soal nunggu antara maghrib dengan isya. Di antaranya yang dia lakukan adalah melakukan sholat gaib. Kenapa dilakukan? Tujuannya adalah untuk mencari pahala, untuk membuktikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang cara Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara salah satunya menyelamatkan kita dari hal yang tidak baik adalah ketika Allah tunjukkan kita untuk beribadah kepadanya. Salah satunya adalah dengan melakukan sholat gaib. Ustaz, boleh nggak sholat gaib ini dilakukan? Boleh nggak habis sholat gaib, misalnya saudara kita meninggal, katakanlah di Surabaya sana, meninggal dia, boleh nggak kita buat kegiatan, ada acara seperti yang dibuat di kita, ada kemudian apa, tahlilan, malam ke-7, malam ke-40, malam ke-100, boleh atau tidak? Kata para ulama, hukumnya adalah boleh. Nah, dibolehkan buat kita untuk melakukan hal tersebut. Pertanyaannya, kenapa lah di kita itu ada kegiatan malam ke-7? Kirim doa bahasa kita di sini. Kenapa? Atau kenduri ya kata orang kan. Kenapa lah ada dibuat kegiatan seperti ini? Dijelaskan ya oleh Ibnu Asakir ya dalam tarian Dimashqi, dikatakan bakatil khalaik alaihi Adam inna kufiya sab'at ayyam. Seluruh makhluk menangis selama 7 hari di saat itu. Jadi ketika ada meninggal, seluruh makhluk menangis selama 7 hari. Jadi artinya bahwa kita juga meniru seperti yang dibuat oleh orang dengan cara melakukan kebaikan seperti yang dibuat kepada Nabi Adam. Meniru Nabi Adam, yang orang sedih berduka, itulah kita buat. Selain itu dikatakan dijelaskan juga innal mauta, dalam hadis Nabi mengatakan innal mauta yuftaruna fi quburihim sab'an maka yastahiquna ayyun amalu tilkal ayyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sesungguhnya mayat-mayat selama di dalam kuburnya 7 hari setelah dia dikubur itu mendapatkan ujian, mendapatkan persoalan yang berat gitu ya. Fakanu yastahibuna, maka mereka itu sangat suka ayat amalaihim tilkal ayat, ketika itu kalian memberikan makanan pada hari-hari tersebut. Nah, memberikan makanan itu kan maknanya sedekah. Artinya kalau memang kebaikan itu ada, maka sholat juga dibolehkan untuk dilakukan di saat hari-hari itu. Berbuat baik dilakukan ketika itu adalah sangat hal baik. Bukankah di tempat kita sering dibuat acara malam ke-7? Di malam ke-7 itu ada bagi-bagi makanan. Jadi kalau ditanya apalah dalilnya, dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal mauta yuftaruna fi kuburihim sab'an. Mayat-mayat itu kata Nabi pada saat dia dikubur hingga 7 hari dia mengalami yang namanya ujian. Maka yastahibuna ayyun amalan tilkal ayyam. Mayat-mayat itu sangat senang ketika kita berbagi makanan yang diniatkan untuk mereka pada hari-hari tersebut. Maka di kita sering dibuat acara ada malam ke-7. Kalau malam ke-40, malam ke-100 itu malam 1000 ya orang kita Jawa. Itu kenapa dibuat? Itu dikiaskan dengan apa yang dibuat oleh Nabi, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'ti masjid Quba kulla sabtin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi masjid Quba setiap hari Sabtu. Masyian wa raqiban, baik itu jalan ataupun berjalan
ibadah dengan mengkhususkan hari. Jadi bukan tidak ada dalil, ada dalil. Cuman kalau dalil untuk 40, 100 dan 1000, dalilnya dalil kias, penyamaan dengan yang dibuat dengan Nabi. Kalau malam ketujuh itu memang dalil yang bersumber dari lisan Nabi. Nah, tadi Nabi mengatakan innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an maka yastahibuna ayun amanu tilkal ayyam. Jadi jangan lagi galau kita, oh ngapain lo dibuat acara malam ketujuh bagi-bagi makanan, bersedekah. Jawabannya karena itu yang dibuat sama Nabi. Kalau ada kita buat acara 40, 100, 1000, kenapa dibuat? Karena dianalogikan, dikiaskan, disamakan dengan amalia Nabi yang pernah mengkhususkan amalia tertentu, sehingga kita juga boleh melakukan hal yang sama, mengkhususkan amalia tertentu untuk orang yang telah berulang ke rahmatullah. Jadi ini penjelasan para ulama. Nah, sehingga kalau ada yang berulang ke rahmatullah, saudara kita yang jauh di sana, bolehkah kita buat kegiatan kenduri arwah di sini? Jawabannya boleh. Kan bukan tidak mungkin ini kejadian. Saudara kita yang menunaikan ibadah haji tahun ini itu risikonya lebih berat. Kenapa Ustaz? Karena banyak peraturan yang berubah pada tahun ini. Nah, tahun ini banyak berubah. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya banyak orang Indonesia yang tinggal di sana bisa menolong orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Tahun ini tidak bisa. Hanya orang yang punya visa haji saja yang bisa. Yang tidak punya visa haji tidak bisa. Oh, dia penduduk sana mungkin bisa kerja. Kalaupun dia punya visa kerja, dia harus punya nusuk. Ada lagi tambahan, ada syaratnya satu lagi, nusuk. Dulu sebelum-sebelumnya kalau ada orang tua yang beragama tua, itu biasanya ada orang Indonesia yang mendorong, yang membantunya di tanah suci. Saat ini katanya tak ada, maka banyak orang Indonesia yang kesakitan. Mana tahu, kita berdoakan. Mana tahu kita punya saudara misalnya di sana meninggal, boleh tak kita sholat gaibkan dari sini? Jawabannya boleh. Boleh nggak Ustaz? Saya dulu berangkat ke Mekah. Setiap dalam waktu sholat itu ada sholat jenazah. Boleh nggak saya di sini setiap malam melakukan sholat gaib untuk jenazah yang disolatkan di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi? Jawabannya boleh, dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Oke. Ustaz, saudara saya meninggal saat di Mekah sana. Kami mau buat di sini, ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampailah dibuat ada acara malam ketujuh. Apakah hukumnya boleh? Jawabannya boleh, berdasarkan hadis Nabi. Kenapa? Karena mayat selama 7 hari itu mengalami ujian yang berat. Itu bukan sekedar cakap Nabi, tapi pernah dimimpikan oleh para sahabat yang terjadi kepada Abu Bakar. Jadi saat Abu Bakar berpulang ke rahmatullah, malam harinya banyak para sahabat bermimpi tentang Abu Bakar. Ada yang bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, dalam mimpinya tersebut, apa yang dibuat Allah terhadap diri? Kata Abu Bakar, setelah aku tinggalkan aku dari kuburan, itu ada 2 makhluk yang sangat menakutkan. Itulah fitnah dari ujian tadi, sangat menakutkan. Begitu mereka akan menanyai aku, tiba-tiba datang suara, jangan kalian ganggu hamba ini. Lalu sahabat yang ketika itu bermimpi bertanya, wahai Abu Bakar, apa rupanya? Kenapa kau mendapatkan pernyataan jangan ganggu hamba ini? Apakah karena amalmu? Apakah karena kau khalifah? Ataukah karena apa gitu?
Sehingga datang suara itu, tolong jangan diganggu hamba itu. Dia telah berbuat baik menyelamatkan seekor burung yang sedang dalam keadaan tersiksa. Kita bukan cerita sebelumnya, tapi cerita bahwa ketika seorang sudah masuk ke dalam kubur, fitnahnya berlaku, akan datang dua makhluk yang sangat menakutkan. Yang dalam sebagian ulama mengatakan itu malaikat yang menjual kubur masuk, dan itu sangat menakutkan. Nah, yang dapat menyolong mayat di dalam kubur itu adalah amalia orang yang hidup. Maka Nabi mengatakan, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal-ghariqil mughawwas." Tidaklah mayat di dalam kubur itu kecuali seperti orang yang tenggelam di dasar lautan membutuhkan pertolongan. Artinya